Jadi untuk minggu depan full hafalan seperti tadi ya. Minggu depan masih ada ya, insyaallah. Yaitu hadis Abu Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah berada di belakang Nabi SAW suatu hari. Kemudian ia mengatakan, ya ghulam. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diboncengi siapa? Memboncengi Abdullah bin Abbas. Ya, di belakangnya artinya satu kendaraan. Ya, bisa unta ataupun kuda. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkannya, ya ghulam. Ya, jadi posisinya berbalik atau tidak? Tidak disebutkan, ya, bisa berbalik ataupun tidak. Ya. Jelas dalam keadaan perjalanan. Maka di sini kata Rasulullah SAW, ya ghulam, wahai anak. Jadi ghulam dalam bahasa Arab itu adalah anak. Ya. Dari mulai kecil, ya, dari mulai sekitar balita sampai usia remaja. Bisa dibilang ghulam. Usia remaja 15-20, ya kayak pengajian BS lah ya. Remaja sampai berapa tahun? 30 ya, 20 tahunan masih disebut ghulam. Ini tentu Ibnu Abbas umurnya ketika itu belasan. Berapa tahun? Belasan. 11 atau kurang dari itu ya. Intinya belum sampai 20, umurnya masih muda. 11 atau 12 karena Ibnu Abbas lahir sebelum hijrah. Setahun atau 2 tahun. Ya, intinya masih sangat muda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, ya, lakukanlah perintahnya, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat apa? Surat Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wahai orang yang beriman, kalau engkau menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kalian. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jadi kalau kita menolong Allah, ya menolong agama Allah, Allah akan selalu bersama kita. Ya. Idza sa'alta, kalau engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Idza sta'anta, dan kalau engkau meminta bantuan, fasta'in billah, maka mintalah bantuan kepada Allah, ya, Faisal ya. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Surat apa? Baqarah juz berapa? Juz 2. Masyaallah. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat apa? Surat apa? Tegar. Belum nyampe. Surat apa? Mel. Surat Ghafir. Juz berapa? Naswa. Ghafir juz berapa? Juz 2, 24. Zumar
Ghafir. Habis Ghafir? Hah? Fussilat. Habis Fussilat? Ahsanta ya Batawi. Ya, betul sekali. Jadi poin pertama adalah Ibnu Abbas diajarkan untuk taat kepada agama, menjaga agama Allah itu sejak kecil. Ya makanya ketika antum waktu kecil sudah diajarkan sholat, diajarkan ke masjid, diajarkan menghafal Quran, itu adalah pondasi yang kuat. Ketika antum dewasa, antum akan terbiasa dengan kebaikan itu. Itu ya. Sudah biasa ngafal, masuk MQ, ngafal cuman setengah tahun selesai. Ya kan? Karena udah kebiasaan ngafal. Jadi yang pertama adalah masalah pondasi. Pondasi agama itu harus dari kecil. Kenapa, Samson? Hah? Ada apa? Oh iya, kebanyakan mikir. Iya, betul. Gimana tadi? Ya, fondasi keagamaan itu dari kecil. Ya, kemudian juga sejak kecil diajarkan untuk meminta kepada Allah. Jadi pendidikan tauhid itu sejak kecil. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberikan apa-apa. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Surat apa Ilham? Hah? Belum nyampe. Surat apa Walidah? Katanya udah tasmi 30 juz. Belum ya? Insyaallah. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu juz berapa? Ayo. Berapa? 19 ya. Juz 19. Iya. Jadi biasakanlah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Masalah pendidikan agama sejak kecil. Yang kedua, membiasakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan di pengajian bahas kemarin ya. Tidak ada yang hadir tentang tawassul ya, yang diperbolehkan, ada perbedaan ya. Jadi seringlah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Karena Allah lah yang memberikan ya, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kehidupan, yang memberikan fasilitas. Alam naj'al lahu 'ainain. Surat apa? Amir? Wa lisanan wa syafatain. Gampang. Sudah tahu? Hah? Kalau Eva? Al-Ghasyiyah. Masa sih? Al-Balad. Sama-sama di pojok kiri, tapi ini setelahnya, ya. Satu lembar sebelumnya Al-Ghasyiyah, lembar setelahnya Al-Balad, ya. Karena Allah lah yang memberikan kita fasilitas, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kenikmatan. Antum bisa merasakan kehidupan.
Kadang saya berpikir ya, subhanallah, Allah menciptakan kehidupan ini dengan amat indah dan amat lengkap. Ya. Subhanallah. Diciptakan lelaki dan perempuan, ya. Diciptakan lelaki, diciptakan perempuan menutup aurat, diciptakan alam semesta, diciptakan binatang, diciptakan hewan, diciptakan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan, makanya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya adalah, jadi pertama masalah pendidikan sejak kecil agama, yang kedua meminta kepada Allah, ya, yang ketiga masalah manfaat dan madarat. Ya, manfaat dan madarat hanya di tangan Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ya. Ketahuilah bahwa jika umat manusia mereka berkumpul untuk memanfaatkanmu, mereka tidak akan bisa memanfaatkanmu, Reno, ya, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan kepadamu. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari kita kalau Allah tidak mengizinkan kita. Kalau ada orang yang mau ngambil, kalau ada orang yang mau memberikan kita sesuatu, tapi kata Allah tidak bisa, maka kita tidak akan dapat itu. Ya, walidah tiba-tiba, besok saya akan kirim uang 5 juta, alhamdulillah, walidah. Ya, ternyata besoknya orang itu sakit. Lam yanfa'uka bisyai'in, atau tiba-tiba dikirimnya hanya 1 juta. Kenapa? Karena 4 jutanya udah dipakai buat renovasi, buat ya, jadi lan fauka bisyai'in illa qad katabahu Allah lak. Itu positifnya. Negatifnya, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika. Kalau mereka kalau mereka berkumpul untuk, ya, memudaratkanmu, untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan membahayakanmu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan atasmu. Maksudnya gimana? Ada orang yang tidak suka dengan kita, ya. Kemudian dia ingin mencelakai kita. Kita jalan dari asrama ke sini, ya, ada yang naruh paku. Kenapa? Karena saya kesal sama dia. Kenapa kesal? Nggak terima. Dia hafalannya lebih dari saya. Saya nggak terima. Dia uang jajannya 200.000, saya cuma 50.000. Ya. Akhirnya ditaruh di depan paku. Ya. Kata hadis, lan yanfa'uka bi syai'in la qad katabahu Allahu 'alaika. Tepat di mana Amir lewat situ biasanya menginjakkan kakinya di situ, lewat tangga, ya. Tapi kata Allah tidak, ya. Tiba-tiba Amir mengambil jalan yang lain. Lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika. Ya, itu satu contohnya. Kedua, kalau akan ada kecelakaan, ya, semua orang meninggal kecuali anak kecil. Ya, makanya kita bilang, Allah selamatkan. Lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika. Ya, padahal secara logis, secara logika, kalau tabrakan kencang semuanya meninggal, tetapi Allah selamatkan. Mungkin itu anak kecil atau orang tua atau seseorang yang tidak diduga dia bisa selamat. Ya, jadi yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Paham ya? Samsul? Kadang saya berpikir, kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mendapatkan mudarat, itu semua dengan izin Allah. Makanya di sini dikatakan apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran apa? Dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi ini ada kaitannya dengan hadis. Hadis keberapa? Hadis Ibnu Mas'ud? Keempat, ya. Yang dikatakan di dalamnya, Allahilladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi kita fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa yadkhuluha. Itu kan? Dan sebaliknya. Lagi-lagi yang bertanya, kalau gitu, kenapa kalau memang takdir saya
bukan jadi hafiz, mengapa saya ke MQ? Ya, kalau saya takdirnya buruk, kenapa saya ada di sini? Kalau saya takdirnya nanti ujung-ujungnya saya nggak jadi ngajar Quran, kenapa saya ada di sini? Ya, ini sering dibenturkan. Jadi antum gak usah bingung. Takdir saya sebenarnya gimana, kata Rehan? Sebenarnya saya mau jadi pemain basket profesional atau menjadi ustadz gitu kan, mau jadi kiai ya. Bisa dua-duanya ya. Ya, jadi itu semua kita tidak perlu pikirkan. Karena kalau kita pikirkan apa yang ada pada catatan, ini berkaitan ya. Jadi mungkin gini pertanyaannya. Disebutkan kisi-kisi ya. Wa'alam rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Jelaskan penjelasan Nabi SAW ini ya, dan kaitkan dengan hadis Ibnu Mas'ud. Antum jelaskan. Oh, berarti kalau sudah ditentukan takdirnya, kita tidak bisa melewati takdir itu. Kemudian yang kita lakukan hanyalah berusaha. Terus apa? Berusaha. Ya Rifan ya. Jadi kita nggak usah bingung. Kenapa? Gimana hidup ini ya? Nanti gimana habis dari MQ? Apakah saya dapat kerja? Apakah saya bisa kuliah? Apakah saya langsung kawin? Apakah saya menjadi bahagia? Ya. Terus bagaimana jodoh saya? Ya silakan. Jadi yang kita lakukan hanyalah bekerja, beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat apa? Nyampe ini mah ya. Tegar. Hah? At-Taubah. Juz berapa? Ya, Taubah ada berapa? Ada juz berapa dan juz berapa? 10 dan 11. Ini 10 apa 11? Hah? 10 apa 11? Juz 11. Iya. Betul. Ya, bagus. Nah, dalam riwayat lain selain Tirmizi, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Riwayat Tirmizi tidak berbeda, tapi yang setelahnya yang berbeda itu apa? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ini pelajaran selanjutnya. Kenali Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah dan sulit. Ya, jadi kalau ingat Allah, jangan pas susah saja. Ya, Faisal ingat sama Allah, saya nggak punya uang, saya lagi pusing, ya, saya belum mikirin uang jajan. Ingat sama Allah. Tapi bila udah banyak uang, lupa sama Allah. Antum gitu gak? Makanya hafalan Quran itu adalah sesuatu yang antum akan minta kepada Allah kapanpun dan sampai kapanpun. Itu gimana? Kalau punya uang, terus kita dapat uang, yang penting nih, gak ada di buku. Wah Allah, saya gak punya uang. Allah saya udah punya uang. Apa ya. Mau dibeli banana bisa, mau dibeli strawberry bisa, gitu kan? Lupa. Tapi kalau hafalan itu nggak? Susah. Juz 15. Setelah antum hafal, justru antum akan mendapatkan kenikmatan. Masya Allah. Nyata juz 15 yang ana pernah mandek 2 bulan, sekarang ana sudah bisa. Kapan antum tinggalkan? Jadi bedanya nikmat Quran dengan nikmat materi, ketika antum mendapatkan nikmat Quran, nikmat hafalan,
nikmat kemungkinan, nikmat tilawah, antum tidak akan lupa Allah. Oh, ya, dan percayalah, orang yang cuma ngapal sekali selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, itu dijamin ya, kebanyakannya ya. Ya, ingat. Udah selesai. Mana sertifikatnya? Coba bacakan. Berapa? Juz 20, jangan, juz 1 aja. Oke, juz 1, belakangnya enggak, yang awal aja ya. Ya. Ta'aruf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Jadi kalau antum lagi senang, minta kepada Allah. Lagi susah, minta kepada Allah. Jangan ketika susah saja, ya. Makanya Rasulullah, nah ini. Selanjutnya wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, ya. Jadi apa yang akarnya apa yang tidak akan kena. Akhta itu apa? Salah. Jadi sesuatu yang salah tidak akan kena kepadamu, tidak akan kena kepadamu. Dan sesuatu yang akan menimpamu tidak akan meleset dari. Ya, akhta. Kalau Allah tidak mentakdirkan Amir sebagai pejabat, Amir tidak akan menjadi pejabat. Ya. Kalau Allah mentakdirkan Amir hafidz Quran, maka dia akan menjadi hafidz Quran, walaupun prosesnya, ya. Jadi jangan terburu-buru, Wa'alam anna ma'al usri, wa'alam anna an-nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa kemenangan akan datang dengan kesusahan. Wa anna al-faraja ma'al karbi, dan bahwasanya al-faraj, ya, yaitu berhasilan, ya, kesuksesan akan datang dengan, ya, kesulitan juga. Wa anna ma'al usri yusra, ya, dan akan datang kemudahan setelah kesulitan. Jadi antum sekarang dalam masa-masa yang mungkin udah ngafal hadis, ngafal Quran juga, ngafal apa lagi? Matan Jazariyah, ya. Matan Jazariyah apa Tufah? Jazari. Udah berapa bait? 4 bait. Terus nih, saya pusing. Saya nggak mau. Kalau nggak mau pusing di rumah aja. Jadi gimana ya, Ustaz, supaya saya ngapal tapi saya enjoy? Apa caranya? Ngafal tapi enjoy. Ada yang ya, saya ngafal kepala saya pusing sampai keluar asap. Kalau antum ingin menghafal enjoy, maka hafal aja ya. Ya. Kan sering saya sampaikan, menghafal itu jangan pas ketika di majelis saja. Lagi jalan, lagi duduk, hafal. Ya, memang itu kegiatan orang menghafal. Lagi daripada bengong mikirin seseorang yang gak jelas, kita mikirin apa? Hafalan kita. Ingat nih, tadi saya hafalannya sampai juz 5. Gitu caranya, ya. Allah. Ada pertanyaan? Jadi minggu depan insya Allah kita akan hafalan, ya. Jadi yang ditentukan, dengan demikian ditentukan ujian sampai hadis berapa? 19. Diakumulasi atau tidak? Kalau UAS mau diakumulasi dari hadis pertama atau setelah UTS? Hadis berapa setelah UTS? Hah? Baik. 10 apa 11? 10. Ya, jadi 10. Tapi untuk minggu depan hafalan dari awal, ya. Allahu Akbar, Palestina.